Horas, salam reformanda, Masiha Holongan. Horas, Amang, Inang, selamat pagi. Saatnya kita ambil waktu saat teduh kita mulai. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini, Kamis 23 September 2021, diambil dari Kolose 2 ayat 7. Demikian dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Pohon dan tanaman mendapatkan semua nutrisi mereka melalui sistem akar mereka. Akar juga menjaga tanaman atau pohon tetap tegak. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk membiarkan akar kita tumbuh ke dalam Kristus Yesus dan membangun hidup kita di atas Dia. Sama seperti pohon, apa yang kita makan membuat kita menjadi diri kita seperti apa. Jika pohon ditanam di tanah yang tepat, ia akan bertumbuh dengan baik dan berumur panjang. Jika tanah menjadi terkontaminasi, pohon kemungkinan akan menjadi buruk atau mati. Ketika beberapa pohon dilanda banjir, mereka akan mati. Jika pohon tumbuh subur di tanah subur, tetapi kita menumpuk kapur di tanah di atas akarnya, pohon itu bisa mati. Juga pohon dewasa bisa mati jika kita menaikkan tingkat tanah di atas akarnya. Sama seperti ahli hortikultura yang baik akan menyediakan jenis tanah dan nutrisi yang tepat untuk tanaman dan pohon dalam perawatannya. Bapa Surgawi kita telah menyediakan apa yang kita butuhkan untuk berkembang di bawah pemeliharaannya. Tuhan pencipta kita mengenal kita terus-menerus, dan Dia tahu apa yang membuat kita tergerak dan apa yang memberi kita kehidupan yang memuaskan. Tuhan memberi kita karunia Anak-Nya untuk menunjukkan kepada kita belas kasihan sejati dan kasih. Dia tidak hanya mengutus Yesus untuk kita tiru, Dia juga mengutusnya untuk mati bagi kita sehingga dosa-dosa kita dapat diampuni. Dan Allah mengutus Dia untuk hidup di dalam diri kita sehingga memungkinkan kita untuk mendapat kembali persekutuan dengan Tuhan dan menerima hidup yang kekal. Ada pilihan yang harus dibuat. Entah kita setuju dengan Tuhan bahwa dosa adalah dosa dan menerima Yesus sebagai penebus kita, atau kita memilih untuk mencoba melakukannya sendiri tanpa Yesus. Menolak Yesus adalah dosa terbesar dan melawan Allah. Keputusan untuk mengikut Kristus Yesus adalah titik awal untuk hidup yang kekal. Tetapi keputusan ini lebih dari sekedar tiket. Jika kita ingin berkembang dalam kehidupan ini, kita harus tetap berakar dan berpijak di dalam Kristus. Dia harus menjadi fokus di mana segala hal lain dalam hidup kita berpusat. Jika Kristus benar-benar menjadi fokus kita, ucapan syukur seharusnya secara alami keluar dari kita di setiap kesempatan. Kita memiliki setiap hari apa yang kita makan. Kita memiliki antara TV, surat kabar, majalah, buku, internet, Facebook, dan Twitter atau firman Tuhan dan doa. Apa yang kita ambil adalah apa yang akan menghasilkan buah dalam hidup kita. Jika kita ingin menumbuhkan kehidupan yang saleh, kita membutuhkan masukan dari Tuhan setiap hari. Kristus Yesus adalah hidup itu sendiri.
Pertanyaan untuk direnungkan, apakah saya berakar dalam Kristus selama ini? Apakah hasil dari hidup saya yang dibangun di atas Kristus? Kita berdoa. Ya Allah Bapa, tolong kami untuk menyempurnakan fokus kami dan mengarahkan pandangan kami pada anak-Mu, Yesus, dan hidup di atas Dia. Tolong kami untuk benar-benar bersyukur atas setiap berkat yang menjadi milik kami di dalam Kristus. Anugerah Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan penyertaan Roh Kudus, itulah yang memimpin hidup kita. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.